Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Kreatif ORBS. Oke, di video kali ini saya akan membuat sebuah mesin powerbank untuk ONT ataupun mesin wifi ini. Nah, jadi alat ini bisa kita gunakan dalam keadaan emergency. Jadi pada saat keadaan listrik, mesin ini bisa tetap hidup agar tetap menghubungkan wifi pada handphone kalian. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita simak video ini. Oke, di sini saya sudah siapkan bahannya. Yang pertama ini ada box seperti ini ya. Jadi box ini bisa pakai dudukan. Kemudian ada modul step up XL 6009 ya, yang sudah terpasangkan potensio. Nah, untuk pemasangan potensio bisa kalian cek link deskripsi ataupun di sudut kanan atas. Kemudian di sini ada baterai jenis 18650 ya. Ini baterai laptop bekas tegangan 3 volt. Kemudian ada soket DC tipe jantan dan tipe betina ya. Ini ada dua jenis seperti ini. Kemudian ada switch atau saklar ya seperti ini. Oke, kemudian langsung saja kita proses perakitan. Ini saya buka dulu tutupnya. Kemudian kita pasangkan, kita susun untuk bagian baterai ya. Ini baterai saya gunakan sebanyak 3 buah ya. Bebas sih mau menggunakan sampai berapa banyak ya, karena ini kita posisikan paralel, jadi tegangannya itu sama semua. Oke, selanjutnya proses pemasangan dudukan untuk soket betina ya, soket DC betina. Nah, ini soket DC betina ini kita akan gunakan sebagai media pengecasan ulang ya. Jadi baterai yang sudah habis bisa kita cas ulang kembali. Nah, seperti ini ya, sudah pasti posisinya. Kemudian tinggal kita lem aja. Di sini saya gunakan lem setan ya, seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian tutup ini saya lubangin berbentuk persegi panjang sebagai lubang untuk saklar ataupun speednya ya. Jadi di sini saya gunakan starter untuk melubanginya karena di sini sudah ada lubang ya. Jadi ini saya gunakan box bekas ya. Jadi lubang-lubang yang ada di box ini saya tutup menggunakan kardus bekas. Oke, langsung saja kita pasangkan untuk modulnya. Ya, di sini saya sudah pasangkan potensio sekitar 50k mono ya. Jadi bisa kita putar menggunakan potensio ini. Oke, nah sudah seperti ini. Oke, tinggal kita buat lubang untuk bagian potensionya. Lubangin menggunakan solder ataupun bor tangan ya. Nah, sudah masuk di bagian lubang, langsung saja dikencangkan menggunakan baut ya, supaya tidak lepas. Nah, oke, sudah seperti ini, tinggal kita rapihkan aja ya. Selanjutnya ini ada baterai yang sudah kering tadi ya. Kita jumper menggunakan kabel jumper ya. Ini saya rangkai secara paralel ya. Paralel itu negatif dengan negatif, positif dengan positif. Nah, ini kita sambung, kemudian kita rapihkan kabel yang berlebih. Oke, selanjutnya di sini saya tambahkan kabel jumper lagi. Nah, ini untuk positif yang berwarna putih ya, kemudian negatif itu berwarna oranye ya. Kita tandai kabelnya supaya tidak terbalik. Oke, selanjutnya tinggal kita berikan lem bakar untuk bagian belakang baterainya. Nah, di sini kabel putih tadi kan kabel positif ya. Kabel positif itu kita sambung ke bagian saklar, saksi saklar yang bagian tengah ya. Nah, ini kita sambung supaya alat ini bisa kita matikan dan kita hidupkan kembali. Selanjutnya yang dari input negatif ya, negatif atau positif. Nah, input positif ya, positif dari
modul kita hubungkan ke bagian kaki saklar yang satu lagi ya. Jadi saklar saling terhubung. Oke, kemudian yang ini kabel yang jumper warna oranye ini untuk pin negatif dari baterai kita hubungkan ke pin negatif yang ada di modul ya. Pin input ya, pin input jangan pin output. Oke, selanjutnya kita berikan lubang di bagian sebelah bawah ini ya. Ini kita gunakan sebagai lubang untuk kabel keluar ya, kabel yang untuk soket jantan. Ini dilubangin dulu menggunakan solder, lalu dibesari lagi ya. Nah, di sini saya gunakan alat seadanya, jadi tidak menggunakan bor tangan. Nah, ini langsung aja masukkan ke dalam, kemudian kita berikan ganjelan ya supaya kabelnya tidak tertarik keluar. Oke, kemudian di sini kita kupas kabelnya, kita ambil kabelnya 2 biji ya. Karena di sini saya gunakan kabel bekas USB ya yang saya rakit. Jadi terdapat 4 kabel. Jadi saya ambil di sini 2 kabel, kabel merah dan kabel hitam. Oke, disolder dulu. Lalu pasangkan ke bagian output ya, output modul. Nah, ini output modul kita pasangkan di positif dan negatifnya. Nah, jadi ini untuk tegangan yang lebih tinggi, jadi keluar dari pin output ya. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Kemudian tinggal kita pasangkan aja bagian modul casnya ya, input cas. Nah, di sini kita pasangkan di kaki bagian positif dulu, baru kemudian kaki negatifnya. Nah, ini kabel negatifnya itu berwarna putih ya, kabel positifnya itu berwarna hitam ataupun biru. Nah, ini kita berikan dulu timah supaya pemasangannya itu mudah. Nah, ini kabel negatif ya, kabel negatif kita pasangkan langsung ke baterai, dan positif itu sebenarnya bisa langsung dipasangkan ke baterai. Hanya saja di sini tidak bisa dipasangkan, jadi saya ambil dari kabel yang di bagian yang ada di saklar ini. Sama aja sih sebenarnya, sama dengan kabel dipasangkan langsung ke baterai. Nah, oke, sudah selesai seperti ini ya. Oke, selanjutnya ditutup menggunakan sekrup aja. Oke, nah ini saya kencangkan menggunakan sekrup ya, menggunakan obeng. Nah, di sini kalian bisa juga tambahkan voltmeter pada bagian output modul startupnya supaya memudahkan proses langsung nampak pada saat menaikkan dan menurunkan tegangan. Nah, di sini saya sudah ada OINT tipe TP-Link dengan input power itu 9 volt ya. Jadi kita langsung aja set menggunakan avometer tegangan 9 volt. Nah, di sini kita set tegangannya 9 volt ya. 9 volt pas. Jadi jangan sampai berlebih. Nah, di sini tegangannya udah 9,3 volt ya. Jadi nggak masalah kalau nggak jauh kali bedanya. Oke, kemudian kita coba hubungkan ke bagian sini, apakah bekerja atau tidak. Nah, dihubungkan pada input power yang ada di OINT. Kemudian di sini kita cek lampunya ya, ini belum hidup. Kemudian kita tes hidupin, lalu tombol powernya kita hidupin juga. Nah, di sini sudah nampak ya lampunya hidup. Lalu lampunya saya coba matikan, kemudian saya hidupkan lagi. Nah, nampak ya fungsi dengan baik. Nah, jadi alat ini bisa dihubungkan ke OINT kalian ya. Jadi pada saat mati lampu kalian bisa juga tetap bisa menggunakan WiFi ya, walaupun keadaan mati listrik. Oke. Nah, di sini saya pasangkan untuk bagian pengecasan. Untuk pengecasan bisa kalian cek link di bawah untuk proses pembuatan casnya. Jadi cas ini dipasangkan di terpisah ya, di luar, jadi supaya memudahkan untuk
media-media pengecasan alat yang lain. Di sini saya gunakan adaptor HP ya, 5 volt, adaptor 5 volt. Oke. Nah, di sini sudah hidup. Nah, ini merah ya, lampunya merah, tandanya berarti baterai sedang diisi. Nah, ini saya cabut, kemudian baterainya biru ya. Jadi kalau misalnya baterainya sudah penuh, itu modulnya akan berwarna biru seperti ini. Oke, sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK bisa, Bina